Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali saya Dr. Arif G. Wiryawan bisa menjumpai sahabat-sahabat semua, menyapa sahabat-sahabat semua lewat Dok Arif Podcast. Apa kabar sahabat-sahabat Dok Arif pada hari ini? Semoga sahabat-sahabat tetap selalu sehat, ada dalam keberkahan dan tetap semangat ya. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, di podcast kita kali ini saya akan kembali bahas tema tentang seputar COVID-19 ya. Nah sahabat-sahabat Dok Arif, kita akan bahas bareng-bareng tentang pertanyaan yang sering disampaikan oleh sahabat-sahabat Dok Arif yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, sedang dalam perawatan karena terpapar COVID-19. Pertanyaan ini sering disampaikan kepada kami di tim Nakes Siaga COVID-19 ketika kami mendampingi sahabat-sahabat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ini ada dua pertanyaan, sahabat-sahabat. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah perlu dilakukan tes PCR ulang gitu ya, atau swab ulang setelah kita menjalani isolasi mandiri? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah, apakah ketika kita sudah selesai isolasi mandiri, kemudian misalkan ya tidak dilakukan swab ulang gitu ya, apakah masih bisa menularkan kepada orang-orang di sekitar kita? Jadi tidak sedikit sahabat-sahabat Dok Arif yang pada saat menjalani isoman kemudian sudah memasuki fase terakhir gitu ya, hari-hari terakhir dari isolasi mandirinya, itu merasa khawatir gitu ketika nanti sudah selesai isolasi mandiri dan kemudian berkumpul kembali dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga, itu saya masih bisa menularkan atau enggak ya gitu. Jadi dua pertanyaan tadi ya sahabat-sahabat Dok Arif. Kita akan coba bahas dua pertanyaan ini. Saya sudah siapkan beberapa referensi yang akan nanti kita diskusikan, akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua untuk menjawab dua pertanyaan ini. Baik, sahabat-sahabat, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah perlu dilakukan tes swab ulang atau tes PCR ulang pada saat kita sudah selesai menjalani isolasi mandiri gitu ya? Referensi yang pertama saya bacakan buat sahabat-sahabat semua, ini dari WHO, World Health Organization. Pada tanggal 17 Juni 2020, WHO mengeluarkan rekomendasi yang berjudul Criteria for Releasing COVID-19 Patients from Isolation. Jadi kriteria yang digunakan untuk menyatakan bahwa pasien yang terpapar COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri itu dinyatakan sembuh atau selesai masa isolasinya. Jadi kriteria-kriteria yang digunakan untuk menyatakan selesainya masa isolasi gitu ya, bagi sahabat-sahabat yang menjalani isolasi mandiri. Dalam rekomendasi tersebut disampaikan bahwa tidak perlu dilakukan tes swab ulang, tidak perlu dilakukan tes PCR ulang untuk pasien yang sudah selesai masa isolasi mandirinya. Dengan catatan mereka atau pasien-pasien tersebut melakukan isolasi mandiri dengan benar. Tentunya dengan benar ini adalah sesuai panduan yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat ya. Kalau di Indonesia, panduan isolasi mandiri itu ada yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ketika mengikuti panduan dari Kementerian Kesehatan, dari tenaga medis yang mendampingi selama masa isolasi mandiri, jadi ketika sudah selesai isolasi mandirinya, WHO merekomendasikan tidak perlu dilakukan tes swab ulang. Kemudian referensi yang kedua dari CDC atau Centers for Disease Control and Prevention. Ini sebuah lembaga di Amerika Serikat. Pada tahun 2021 mengeluarkan rekomendasi juga pada tanggal 13 Februari 2021 yang judul rekomendasinya adalah Ending Isolation atau selesainya masa isolasi. Isi dari rekomendasi tersebut salah satunya adalah bahwa CDC juga merekomendasikan hal yang sama seperti WHO tadi. Jadi tidak perlu dilakukan tes swab ulang
atau tes PCR ulang pada saat selesai masa isolasi. Karena bila dilakukan tes PCR ulang, itu hasil positifnya masih dapat bertahan dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Namun, pasien tersebut atau sahabat-sahabat yang sudah melaksanakan isolasi mandiri dengan benar, itu sudah tidak menularkan lagi virus COVID-19-nya. Gitu. Jadi, kalau patokannya ke PCR swab, itu bisa-bisa akan tambah panjang isolasi mandirinya gitu ya. Tambah panjang dia tidak dapat beraktivitas kembali seperti biasa gitu. Nah, dengan rekomendasi ini, setelah selesai masa isolasi mandiri dengan baik, dengan benar, dan kondisi secara klinisnya juga sudah sehat, dinyatakan oleh tim medis, itu tidak perlu untuk dilakukan tes ulang. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Nah, Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 di bulan Juli, itu mengeluarkan buku pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 revisi yang kelima. Jadi revisi yang kelima ini dirilis pada bulan Juli tahun 2020. Di dalam rekomendasi atau dalam buku pedoman ini juga dituliskan di sana bahwa pasien-pasien yang mengalami gejala ringan atau tidak bergejala atau gejala ringan sedang ya dari COVID-19 ini, pada saat selesai masa isolasinya, tidak perlu untuk melakukan tes swab ulang. Jadi, sudah jelas ya, sahabat-sahabat Dok Arif, untuk pertanyaan yang pertama, apakah perlu dilakukan tes PCR ulang ketika kita sudah selesai masa isolasi mandiri? Jawabannya adalah tidak perlu dilakukan. Terutama ini untuk mereka-mereka yang mengalami atau terpapar COVID-19 dengan tanpa gejala, atau gejala ringan sedang. Nah, berbeda mungkin nanti untuk yang gejala sedang, berat, bahkan sampai ke kritis, itu tentunya akan kembali kepada asesmen dari tim medis gitu ya. Apakah pada saat selesai masa isolasi perlu dilakukan tes PCR ulang ataukah tidak. Nah, tapi kalau khusus untuk yang tidak bergejala, kemudian gejalanya ringan sedang dan dia menjalani isolasi mandiri di rumah, dengan kondisi klinis yang baik di saat akhir isolasi, gejala juga sudah tidak ada, itu tidak perlu dilakukan tes PCR ulang. Demikian sahabat-sahabat Dok Arif untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua ini adalah apakah orang yang sudah selesai isolasi mandiri masih bisa menularkan? Nah, ini pertanyaan ini seringnya berangkat dari rasa khawatir ketika sudah selesai menjalani isolasi mandiri dan harus kembali berinteraksi dengan keluarga misalkan atau dengan rekan kerja di kantor, itu muncul rasa kekhawatiran, apakah saya masih bisa menularkan nggak ya gitu kan, karena nggak dilakukan lagi pemeriksaan swab ulang misalkan, atau tidak dilakukan lagi pemeriksaan PCR ulang, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan bacakan referensinya dari sebuah jurnal penelitian yang dimuat di British Medical Journal atau BMJ tahun 2020 yang judulnya Virology, Transmission and Pathogenesis of SARS-CoV-2. Jadi tentang aspek virologi, penularan dan patogenesa dari virus COVID-19. Penelitian ini dilakukan oleh Mugesevic dan kawan-kawan dari Division of Infection and Global Health Research, School of Medicine, University of St. Andrews, UK, dari Inggris ya. Jadi dalam penelitian ini disebutkan bahwa kultur virus, jadi mungkin dijelaskan sedikit bahwa penelitian ini meneliti salah satunya adalah kultur virus. Jadi virus COVID tersebut diambil dari mereka yang sudah selesai melaksanakan isolasi mandiri, kemudian diperiksa di laboratorium di dalam sebuah kultur namanya, jadi supaya si sampel itu nanti akan dilihat apakah nanti tumbuh virus baru di situ atau tidak. Jadi dari kultur virus yang diperiksa, dari mereka yang masih positif tes PCR-nya, ketika sudah selesai masa isolasi mandiri, nah ini mungkin akan ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama ya.
Jadi sudah selesai masa isolasi mandiri, tapi PCR-nya masih positif, kemudian dilakukan kultur virus dari pasien-pasien tersebut. Di hari ke-9 dan seterusnya, ternyata dari hasil kultur virusnya menunjukkan dari semua yang diperiksa, itu sangat jarang sekali yang positif. Jadi justru sebagian besar negatif kultur virusnya. Walaupun tes PCR-nya masih positif, ternyata dari sampel yang diteliti, itu sebagian besarnya kultur virusnya negatif. Artinya adalah, walaupun tes PCR-nya menunjukkan hasil positif, ternyata sebagian besarnya sudah tidak mengandung lagi virus yang aktif. Dengan kata lain, sudah tidak dapat lagi untuk menularkan virus yang masih aktif kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, ini referensi yang pertama ya, sahabat-sahabat, dari penelitian yang dilakukan oleh Muge Sevik dan kawan-kawan di tahun 2020. Kemudian untuk referensi berikutnya, ini juga dari WHO. WHO juga sama, ada di dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO di tahun 2020 tadi yang sudah saya bacakan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tentang kriteria for releasing COVID-19 patients from isolation. Dalam rekomendasi tersebut juga dirilis sebuah statement dari WHO bahwa orang yang sudah sembuh tidak berisiko menularkan COVID-19. Begitu ya. Diulang ya. WHO mengeluarkan statement bahwa orang yang sudah sembuh dari COVID-19 tidak berisiko menularkan COVID-19. Seperti itu sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi sudah jelas ya buat sahabat-sahabat semua yang masih galau, yang masih ragu-ragu, yang masih ada pertanyaan tentang apakah perlu tes PCR ulang, apakah ketika sudah selesai isolasi mandiri, apakah ketika sudah selesai isolasi mandiri masih bisa menularkan. Saya harap sudah jelas dengan jawaban-jawaban yang tadi disampaikan berdasarkan referensi-referensi yang saya bacakan untuk sahabat-sahabat semua. Nah, secara singkat, jelas, padatnya, sahabat-sahabat juga bisa melihat di sosial media tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, itu dirangkum oleh seorang edukator ya, seorang dokter spesialis penyakit dalam, dan juga seorang edukator yang memberikan edukasi-edukasi tentang seputar pandemi COVID-19, itu di akun Instagramnya @drdeksa. Jadi akun Instagram @drdeksa ini adalah milik Dr. Deksa Medika, spesialis penyakit dalam. Beliau salah satu edukator di masa pandemi ini gitu ya, yang postingan-postingan di Instagramnya memberikan penjelasan yang cukup lengkap, singkat, padat, dan mudah dimengerti untuk kita semua tentang pandemi COVID-19. Nah, teman-teman atau sahabat-sahabat Dok Arif bisa melihat di postingan beliau jawaban ringkas tentang pertanyaan tadi ya, tentang 2 pertanyaan itu. Oke, sahabat-sahabat Dok Arif, alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaannya. Semoga kita semakin yakin. Dan tentunya tetap jangan lupakan protokol kesehatannya, karena kita masih ada dalam situasi pandemi COVID-19. Mari kita terus tingkatkan keimanan kita dengan berbagai jenis aktivitas-aktivitas peribadahan, tingkatkan imun kita juga dengan pola hidup yang sehat, dan kita jaga diri kita dan orang-orang sekitar kita untuk tetap aman dari ancaman COVID-19 dengan kita melaksanakan protokol kesehatan. Sahabat-sahabat Dok Arif, di akhir podcast kali ini, saya ingin ucapkan terima kasih dan terima kasih untuk sahabat-sahabat Dok Arif yang masih setia dengan antusias menyimak Dok Arif Podcast sampai episode yang kali ini. Saya mohon maaf apabila masih ada kurang-kurangnya, dan saya berharap kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali, dan bisa menyapa kembali sahabat-sahabat Dok Arif semua di Dok Arif Podcast berikutnya. Salam sehat, salam semangat, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.